Selamat pagi. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Bagus, suara jelas kok. Ya, jelas Bapak. Oke, baik. Materi ini jelas kok. Jelas Bapak. Materi ini jelas kok. Ya, jelas Bapak. Jelas Bapak, materi jelas. Bisa baca ya? Bisa Bapak. Baik. Oke. Ini kita lihat materi tentang tabel periodik unsur. Kalau kita mengoreksi, hasil koreksi itu biasa dalam bentuk pertanyaan. Kalau kalian dapat pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar ya kampus ya. Coba saya pantau. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya catat dan kita akan diskusikan pada pertemuan berikut. Baik. Sehubungan dengan materi-materi sebelumnya, ya. Terakhir kita lihat penemuan atom-atom, lalu atom harus disusun, ya, berdasarkan beberapa ketentuan. Maka pada akhirnya dipahami suatu sistem yang namanya tabel. Lalu datang Newland lagi, dia mulai menyusun kelompok-kelompok unsur itu dalam beberapa kelompok ya. Tabelnya seperti ini ya, dari Newlands. Dia buat kelompok unsur-unsur ini mulai mendekati kesempurnaan dari tabel periodik unsur yang sebenarnya ya. Dia mulai susun dari kiri ke kanan. Setelah itu lanjut sampai Mayer ya. Mayer ini dia ahli fisika ya, jadi mulai lihat unsur-unsur itu dengan melihat secara fisika. Lalu masuk ke Mendeleev ya. Kalau Mendeleev punya tabel periodik unsur, kelebihannya adalah tabel periodik unsur merupakan sistem periodik pertama yang disusun dalam bentuk tabel yang terdiri dari 8 lajur vertikal atau golongan dan 7 deret horizontal sebagai tabel periodik unsur. Lalu masuk ke Moseley, ke tabel periodik modern. Nah, tabel periodik modern ini dia sempurnakan tabel periodik pendek ya, seperti letak unsur yang tidak sesuai ya, misalnya kenaikan massa atom dan lain sebagainya. Dari tabel periodik unsur ini ada beberapa hal yang disempurnakan, misalnya golongan dan periodik. Jadi tabel periodik unsur dapat diibaratkan sebagai peta kedudukan dan sifat unsur antara kelompok unsur yang memiliki hubungan yang teratur, baik dalam hal pengulangan sifat maupun perubahan sifat. Unsur dalam sistem periodik dikelompokkan menjadi dua kelompok. Ini secara horizontal kita sebut sebagai periode, dan secara vertikal kita sebut sebagai golongan ya. Jadi golongan A itu disebut sebagai golongan utama, golongan B disebut sebagai golongan transisi. Jadi unsur segolongan akan memiliki kemiripan sifat satu dengan lainnya, terutama berlaku untuk golongan utama seperti golongan 1A sampai dengan golongan 8A. Dia punya konfigurasi elektron tuh, ini kalian harus baca dengan bagus ya, bukan NS pangkat 1 kurang 2, bukan NP pangkat 1 kurang 6, tapi bacanya NS 1 sampai 2, NP 1 sampai 6 ya. Ini mengandung arti kata yang ada ini jumlah elektron pada kulit terluar, dan golongan ini hanya sampai pada subkulit P, begitu ya. Nah, itu golongan A ya, golongan A ya, itu sampai subkulit P. Kalau dia katakan NS 1 sampai 2 berarti bahwa N tadi menunjukkan periode ya. Lalu S ini kan
Subkulit yang memiliki satu orbital yang dapat menampung maksimal satu pasang elektron. Maka dia hanya satu elektron saja bisa, dia 2 elektron pun bisa, dia lebih dari itu dia harus masuk ke NP 1 sampai 6 ya. Sekali lagi, pangkat merupakan jumlah elektron pada kulit terluar ya, atau menunjukkan golongan ya. N menunjukkan periode. Kita lihat contoh ya. Magnesium, nomor atomnya 12. Maka kita masuk ke konfigurasi elektron, dia akan seperti ini ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ini termasuk dalam golongan 2A pada periode 3. Kenapa seperti itu? Dia golongan 2A karena pangkat merupakan jumlah elektron pada kulit terluar, menunjukkan golongan ini ya. 2 yang ada menunjukkan bahwa dia golongan 2A. Lalu kenapa 2A? Karena kita bicara ini golongan utama ya. Lalu dia periode 3 N ya. N yang ada ini menunjukkan periode. Nah ini N yang sini ya, dia menunjukkan periode ya. Karena ini kulit terluar, maka kita lihat periode juga periode yang terluar ya, kulit yang terluar ya. Beberapa golongan dari golongan utama ada yang memiliki nama khas ya. Jadi sudah dibuat nama khas sehingga kita ingatnya gampang ya. Di golongan 1A itu golongan apa ya, golongan 2A itu golongan apa, itu ya. Sudah dikasih nama memang sehingga kita mudah untuk memahami. Ketika kita bilang logam-logam alkali, maka kita tahu bahwa itu ada di golongan 1A. Jadi periode kita lihat secara ya horizontal. Golongan kita lihat secara vertikal. Kalau vertikal kan tegak lurus ya. Ya, itu golongan. Sementara horizontal itu mendatar, itu periode. Ya, jadi ini nama yang sudah ditentukan untuk memudahkan kita memahami ya. Ada logam alkali, ada logam alkali tanah, ya. Ada unsur boron, karbon, nitrogen, oksigen, halogen, ya, dan gas mulia. Selain golongan utama, golongan A, ada golongan transisi. Kenapa dia disebut sebagai golongan transisi? Golongan A disebut golongan utama. Itu maksudnya apa? Ya, silakan cari jawaban, catat dan kirim jawaban lewat e-kampus ya. Oke. Golongan transisi itu meliputi golongan 1B sampai golongan 8B ya. Nah, golongan transisi ini sifatnya ya umumnya logam ya, sehingga disebut sebagai logam-logam transisi. Nah, logam transisi ini juga ada beberapa penggolongan lagi ya, atau pengklasifikasian lagi. Ada logam transisi utama, ada logam transisi dalam, ada logam mulia. Ya, logam transisi utama itu dia dari golongan 1B sampai dengan golongan 8B, itu semuanya ya. Ya, sementara logam transisi dalam itu dia dengan logam dengan nomor atom 58 sampai 71 dan nomor atom 90 sampai 103 ya. Itu logam transisi dalam ya, yang sering disebut sebagai lantanida dan aktinida. Itu logam transisi dalam. Nah, logam-logam ini terletak pada periode 6 dan periode 7. Tadi sudah lihat tabel periodik ya. Nanti lihat sendiri di itu materi yang saya sudah kasih.
ya. Golongan B mempunyai konfigurasi elektron seperti ini ya. Dalam kurung N kurang 1, D 1 sampai 10, NS 1 sampai 2 gitu ya. Pangkat merupakan jumlah elektron pada kulit terluar ya. 1 sampai 10 dan 1 sampai 2 ini jumlah elektron pada kulit terluar. N menunjukkan periode. Jadi ini kalau 3 berarti 3 kurang 1, maka dia akan ada pada periode 2 ya, seperti itu ya. Nah, golongan B memiliki karakteristik tersendiri sehingga kita harus pandai memahami agar kita bisa melihat yang jelas. Misalnya ini ya, bila jumlah elektronnya 8 sampai 10, maka unsur tersebut termasuk dalam golongan 3B. Contoh ini ya, nikel. Ini nomor atomnya 28. Dia bilang kalau jumlah elektron 8 sampai 10, ya, golongannya 3B. Ya, bagaimana kita bisa lihat ini 8 sampai 10? Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 4p2. Dia bilang termasuk golongan 3B pada periode 4. Ada yang bisa jawab, Boh? Bagaimana kita bisa tahu bahwa dia memang dalam golongan 3B? Ya, lihat di sini. Jadi jumlah elektron yang dimaksud ini elektron pada kulit terluar ya. Kulit terluar sini berarti apa? Mana? Ini ya. 6 tambah 2 8 toh? Ya. Sehingga dia ada pada golongan 3B. Begitu. Ya. Kita bisa buktikan di tabel periodik unsur. Sementara dia bilang bila jumlah elektronnya 11, maka unsur tersebut termasuk dalam golongan 1B. Ya, misalnya ini Ag47 ya. Di sini jumlah elektron pada kulit terluar 11. Ya. 2 tambah 9. Oh ya, satu yang saya belum ngomong. Periodenya. Di sini tadi dibilang pangkat merupakan jumlah elektron pada kulit terluar, menunjukkan golongan, dan menunjukkan periode. Sementara di sini dia bilang N kurang 1, D 1 sampai 10, dan NS 1 sampai 2. Ya, kita lihat sini. Ini dia tunjuk periode 4, ya. Periode 4 ya. Ini dia bilang periode 5. Di atas sini dia bilang N kurang 1. Jangan kita terjebak dengan matematika ya. Maksud N kurang 1 adalah kita lihat sini. N-nya di sini ya. N-nya di sini. Di terakhir ya. Ini N-nya di sini. N-nya bukan di sini. Tapi N-nya di sini. Kenapa N di sini? Bapak, ini kan di atas kan 3 memang kecil, 4 tinggi. Nah, di sini 5 lebih tinggi dari 4. Ya, kalau matematika seperti itu. Tapi kalau kita melihat konfigurasi elektron ya, nah ini dia mengisi orbital itu dengan berdasarkan tingkat energi ya. Jadi dia 5 dulu baru 4, 5s baru 4p, 4d ini ya. Sementara tadi ya ini 5s baru 4d, berarti 5s lebih rendah dari 4D begitu ya. Ini, tingkat energinya 5S lebih kecil dari 4D, sehingga N kurang 1 maksudnya adalah 4 ini kita kurangi 1 ke kiri berarti dia dapat 5 di sini. N kurang 1D berarti kita patokannya pada subkulit terluar adalah D. Ya, di sini kita hitung ke kiri 3, toh 3 ini kita kurang 1, temunya 4, begitu ya, 4S ya. Karena N kurang 1D ini sama ya, N kurang 1D, D di sini seperti itu ya. Jadi bukan ini.
tapi justru dia N kurang 1 D. Ini sini subkulit D, ini juga subkulit D ya. Begitu juga yang berikut ya. Bila jumlah elektronnya 12, maka unsur tersebut termasuk dalam golongan 2B ya. Elektronnya 12, golongan 2B ini ya. 2 tambah 10, 12 gitu. Di sini kulit terluar 5, tapi subkulit paling tinggi S ya, D ya. Nah, di sini juga kalau jumlah elektronnya 12, maka unsur tersebut termasuk dalam golongan 2B. Ini jumlah elektronnya 12 ya. Pada kulit terluar 12, 5S-nya 2, 4D-nya 10. Berarti dia di 2B. Di 2B. Tapi pada periode kelima. Di mana periode kelima? N kurang 1D ya. Ada di sini. N4 ini ya. Karena M4 ini dia memiliki subkulit D sampai subkulit D, kulit 4 ini sampai subkulit D. N kurang 1D berarti di sini ya. Kurang 1 ya dia 5. Gitu. Ya. Sehingga dia di periode kelima. Sementara ini ya. Ini dia masuk dalam golongan 7B. Sama ya. Golongan 7B ini 2 tambah 5, 7. Lalu N kurang 1D ya ini 4 3 3D itu. Dan ini dalam kurung ya. 3 kurang 1 itu dalam kurung baru D. Jadi 3 kurang 1 kan 4. Matematika 3 kurang 1 itu apa? Ya, itu matematika, kita bukan bicara matematika. Kita bicara ini dalam kategori matematika juga, tapi bukan matematika yang hitung ke kiri. Itu berarti kita kurang ya. Hitung ke bawah kita kurang, hitung ke atas ke kanan kita tambah begitu. Di sini ya. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut sedikit ya. Baik, oke, ada pertanyaan silakan titip saja ya. Nah, berdasarkan konfigurasi elektron, unsur-unsur dalam sistem periodik dikelompokkan dalam subkulit yang disebut sebagai blok ya. Untuk kita lebih mudah memahami ya. Ini. Jadi blok S itu unsur-unsur yang elektron terluarnya mengisi orbital S. NS 1 atau 2 ya. Unsur-unsur yang terletak pada golongan 1A dan golongan 2A ditambah helium dari golongan 8A. Ini ya. Jadi tidak bisa lebih dari 2. Dia hanya bisa 2. Kenapa 2? Ya. S memiliki satu orbital dan orbital itu terisi penuh hanya bisa satu pasang elektron. Kalau satu pasang elektron berarti 2 ya. Oleh blok P, unsur-unsur yang terletak pada golongan 3A sampai dengan golongan 8A kecuali helium. Lalu blok D, unsur-unsur yang elektron terluarnya mengisi orbital di subkulit D dengan N kurang 1, D 1 sampai 10 ya, yaitu unsur-unsur yang terletak pada golongan 1B sampai dengan golongan 8B. Kalau blok F, unsur-unsur yang elektron terluarnya mengisi orbital F ya, N kurang 2, F N kurang 1, D1, NS2. Unsur-unsur yang meliputi unsur-unsur lantanida dan aktinida ya, di sini ya. Jadi kalau kalian sudah dapat masuk ke perhitungan seperti ini di blok F misalnya, maka itu unsur itu ada di sini, dia tidak bisa masuk ke atas sini, tidak nyambung, dia ada di sini. Begitu juga dengan blok-blok yang lain ya.
Baik, kita sudah bicara tentang golongan. Periodik sedikit saja, tapi itu nanti kita bicarakan Senin depan. Sekaligus kita akan lihat sifat-sifat periodik unsur ya. Nah, kita bicara periode seperti golongan itu dia pendek, tapi ada beberapa hal lain lagi yang menjadi hal-hal ikutan. Itu sifat periodik unsur. Bagaimana caranya kita bisa paling tidak memahami bahwa unsur ini ada di sini karena hitungannya seperti ini, begitu ya, atau atom ini ada di sini karena hitungannya seperti ini. Itu mungkin Senin depan kita akan bicara agak masuk sedikit ya. Oleh karena itu pertemuan kita sampai di sini. Materi sudah ada di e-kampus. Silakan download dan pelajari. Ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan gunakan kolom komentar di e-kampus ya. Ya. Oke, baik. Sampai di sini pertemuan kita. Tadi ada tugas satu ya. Pertemuan kita sampai di sini dan sampai jumpa pada hari Senin depan. Selamat siang.